Bab 981 Let Me Try. Kain ruang yang hancur itu mirip dengan pecahan cermin. Namun, tidak seperti cermin, potongan-potongan itu perlahan-lahan dipasang kembali, berusaha untuk mengembalikan dirinya ke kondisi yang dulu lengkap. Ruang adalah sesuatu yang dapat dipahami tetapi tidak tersentuh. Hanya dengan kekuatan yang cukup kuat seseorang dapat memecahkan atau bahkan menghancurkannya, menyebabkan kekosongan yang tak ada habisnya. Tetapi bahkan jika ruang benar-benar terfragmentasi, ia akan segera kembali ke keadaan semula. Fenomena alam ini sangat mistis dan tidak dapat dijelaskan. Orang bisa mengatakan bahwa meskipun ruang tidak berwujud, itu sebenarnya bisa berinteraksi. Tampaknya ada batas, dan selama kekuatan seseorang melampaui batas itu akan hancur. Tetapi karena sifat restoratifnya, ruang tidak dapat dihancurkan. Bahkan jika seseorang dapat menghancurkan gunung dengan satu telapak tangan, menghancurkan awan dengan satu kepalan tangan, memotong sungai dengan satu kep. Hampir tidak ada yang dapat benar-benar menghancurkan ruang itu sendiri. Misalnya, laut di bawah mereka sekarang. Dalam pertempuran sebelumnya, baik itu dan struktur ruang menerima penghancuran yang sama tetapi saat ini. Yang terakhir sudah kembali normal sementara yang pertama masih mendidih saat panas dan uap melonjak ke langit. Permukaan laut sekarang beberapa ratus meter lebih rendah dibandingkan dengan awal pertempuran. Bahkan beberapa daerah yang dangkal mengungkapkan lumpur dan batu dari dasar laut yang sebelumnya terendam. Namun, bahkan di daerah di mana laut lebih dalam, mayat besar masih melayang di atas airnya. Ini adalah tubuh binatang laut. Meskipun tersembunyi di kedalaman, mereka juga tidak dapat menghindari bencana dan akhirnya terbunuh oleh kekuatan formasi ular api langit terbakar surga. Chu Feng, Chu Feng, Chu Feng. Namun, tidak peduli apa kerusakan atau bencana yang terjadi pada dunia di sekitar mereka, nama Chu Feng bergema di sekitarnya. Hampir semua orang meneriakkan namanya. Bahkan para pengamat bersorak kegirangan yang tak ada habisnya. Pada saat itu juga, di medan perang yang jauh, Chu Feng masih tetap berdiri di langit. Adapun Huang Fu Haoye, dia memeluk kepalanya dan setengah berlutut. Aura iblis yang keluar dari tubuhnya lenyap. Pada saat itu, dia sedikit gemetar dan muncul seperti harimau yang giginya dicabut. Dia bukan ancaman bagi Chu Feng. Pada kenyataannya, dia agak takut pada lawannya. Huang Fu Haoye, mantan jenius terkuat di wilayah Laut Timur, telah dikalahkan oleh Chu Feng. Adapun Murong Mingtian, tubuhnya tetap mengambang di udara. Matanya yang tak bernyawa terbuka lebar dan mulutnya menganga. Wajahnya membeku ketakutan dan pahit. Kombinasi itu merupakan pemandangan yang cukup menakutkan untuk dilihat. Meskipun ekspresinya tidak sedap dipandang, ia tidak memancarkan aura karena luka yang menakutkan di dadanya. Luka itu menyebar malapetaka di dalam tubuhnya, menghancurkan segala yang ada di dalamnya, termasuk dantiannya. Tidak hanya organ-organnya dihancurkan, bahkan energi sumbernya pun diekstraksi. Memang, Chu Feng tidak hanya membunuh Murong Mingtian, monster berusia beberapa ratus tahun ini, ia juga masih menyerap sumber energi monster tua ini, salah satu dari peringkat 7 Martial King. Murong Mingtian dikalahkan. Kepulauan eksekusi immortal telah pergi. Bahkan 3 klan mengerikan besar telah dihapus dan semua ini adalah karena Chu Feng. Namun, alasan untuk sorakan guntur seperti itu bukan hanya karena Chu Feng memenangkan pertempuran ini, juga bukan hanya untuk menjilat, ini adalah sorakan yang berasal dari lubuk hati mereka. Mereka dengan tulus bersorak untuk Chu Feng. Dia tidak hanya memenangkan pertempuran ini, dia bahkan menyelamatkan nyawa semua orang. Menilai oleh momentum pertempuran, jika itu bukan untuk Chu Feng, maka Huang Fu Haoye akan membakar semua orang di sini menjadi abu dengan formasi ular api surga api yang terbakar. Egi, kamu harus bertahan. Lihat, aku menyerap sumber energi Murong Mingtian untuk kamu. Dia adalah peringkat 7 Martial King, selama kamu menyuling energi sumbernya, kultivasi kamu akan melambung. Pernahkah kamu selalu kuat? Kamu harus bertahan. Tapi tidak peduli seberapa kuat sorakannya, Chu Feng dengan erat mengerutkan kening. Kulitnya sangat miskin, dan bahkan tatapannya yang tegas dan keras penuh dengan emosi yang tidak stabil. Dia kehilangan kemantapannya saat dia panik. Meskipun dia memenangkan pertempuran ini, dia telah membayar harga yang menyakitkan. Egi hanya tidak sadar, bahkan dia sendiri telah menerima luka yang terlihat luka yang sangat parah. Tiba-tiba, pipi Chu Feng menonjol dan dia mulai bergoyang di udara. Darah mengalir deras ke tenggorokannya, tetapi dia memaksanya turun kembali. Namun, sedikit warna merah mengalir keluar dari sudut mulutnya saat bibirnya bergetar, tidak mampu menampung semua darah. Namun, dia tidak peduli dengan itu. Saat dia menggertakkan giginya dengan erat, dia terus menyerap sumber energi Murong Mingtian. Akhirnya, semua itu masuk ke tubuhnya. Tetapi juga pada saat itu,
Kelopak matanya perlahan menutup, dan tubuhnya bersandar ke kiri saat ia kehilangan kemampuan untuk terbang, sehingga jatuh dari udara. Selain itu, tidak peduli sayap hitam di belakangnya, atau armor petir yang melonjak di sekitarnya, keduanya menghilang seketika. Mereka kembali ke tubuhnya dan bahkan auranya dengan cepat menyusut. Dengan sangat cepat, ia kembali menjadi Martial Lord peringkat 8 dari peringkat 5 Martial King. Tidak, saat itu, kerumunan masih bersorak. Namun, ketika mereka melihat Chu Feng jatuh dari langit, mereka semua ketakutan. Adapun Qiu Chanfeng dan yang lainnya, mereka dengan cepat bergegas menuju Chu Feng. Akhirnya, Qiu Chanfeng yang pertama datang dan menangkap Chu Feng di tangannya. Baru kemudian ia menemukan bahwa Chu Feng kehilangan kesadaran. Apalagi auranya sangat lemah. Yang paling mengkhawatirkan adalah aura Chu Feng masih menyusut. Meskipun itu pada tingkat yang sangat lambat, jika terus berlanjut, Chu Feng akan mati. Sial, tidak ada yang berhasil. Qiu Chanfeng berusaha menyembuhkan Chu Feng, tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, semuanya tidak berguna. Dia bahkan tidak tahu bagian mana dari dirinya yang terluka. Biarkan aku mencoba. Qiu Sui Fuyan mengambil Chu Feng dari lengan Qiu Chanfeng. Dia meletakkan formasi dan menempatkan Chu Feng di atasnya. Kemudian, dia mulai menggunakan teknik penyembuhan khusus. Metodenya sangat mendalam, itu salah satu dari Misty Peak. Meskipun dia berasal dari gereja surga api, dia masih putri dari Putri Piao Miao. Secara alami, dia mendapatkan beberapa teknik darinya. Tapi meskipun teknik seperti itu dari Misty Peak, mereka tetap tidak berguna. Chu Feng muncul seperti seseorang yang ditakdirkan untuk mati saat ia berjalan ke gerbang neraka satu langkah pada suatu waktu. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu benar-benar membuat semua orang cemas. Chu Feng, kamu harus bertahan. Chu Feng, kamu tidak bisa meninggalkan kami. Pada saat itu, Ziling dan yang lainnya semuanya mengelilinginya. Melihat Chu Feng yang auranya benar-benar lemah, dan yang tubuhnya masih sedingin es meskipun dirawat, Ziling, Su Rou, Su Mei, dan bahkan Chun Wu dan yang lainnya memiliki mata yang memerah. Air mata mengalir seperti hujan ketika mereka mulai menangis tak terkendali. Pada kenyataannya, belum lagi mereka yang dekat dan peduli dengan Chu Feng, bahkan mereka yang tidak ada hubungannya dengan Chu Feng, para pengamat, merasakan hati mereka sakit. Bagaimanapun, mereka telah diselamatkan oleh Chu Feng. Tidak peduli apakah dia menginginkannya atau tidak, dia memang menyelamatkan hidup mereka. Selain itu, Chu Feng telah menunjukkan kepada mereka kekuatannya hari ini. Terlepas dari mana kultivasinya berasal, setidaknya ia memiliki bakat besar dalam kultivasi. Tidak ada yang berharap kematian menimpa jenius seperti dia. Akan ada suatu hari ketika Chu Feng akan memasuki tanah suci martialism yang mewakili wilayah Laut Timur. Jika, suatu hari, Chu Feng membuat nama untuk dirinya sendiri di tanah suci martialism, ia akan menjadi kebanggaan wilayah Laut Timur. Mereka akan merasa bangga dengan Chu Feng. Kecuali orang yang membenci setiap bagian Chu Feng, atau seseorang yang menaruh dendam padanya, mengapa seseorang berharap akan kematiannya? Tapi sayangnya, ketika bahkan Qiu Chanfeng dan yang lainnya kehabisan metode, siapa yang bisa menyelamatkan Chu Feng? Apa yang kamu lakukan tidak berguna. Bagaimana kalau kamu izinkan aku mencoba? Ketika semua orang kehabisan ide, sebuah suara tua, yang seolah-olah pembicara sedang tersenyum, terdengar di atas ratusan juta orang. Bab 982 tak terduga. Siapa yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan sesuatu yang bahkan pelindung sekte aku tidak bisa? Teriak seseorang dengan marah dalam pasukan Crippling Night Demon Sect. Di mata mereka, para pengamat hanyalah pengamat sampah. Itu adalah penghinaan terhadap Qiu Chanfeng dan yang lainnya ketika seseorang berani mengatakan sesuatu seperti itu. Anak muda, kamu harus memperhatikan kata-katamu. Dunia ini luas. Apakah kamu benar-benar berpikir jika pelindung kamu tidak dapat melakukan sesuatu, tidak ada yang melakukannya? Jika itu benar, lalu siapa yang memaksa kepala sekte kamu ke negara ini? Suara tua itu terdengar lagi, tapi kali ini dengan sedikit ejekan. Insolence, anggota yang sudah marah dari sekte Night Crippling Night secara alami bahkan lebih jengkel dengan kata-kata orang tua itu. Mereka tampak seolah-olah akan bergegas ke kerumunan pengamat dan menangkap pembicara kapan saja. Semua orang, tutup mulutmu. Tiba-tiba, Qiu Chanfeng berteriak dengan marah. Setelah kata-katanya orang-orang dari sekte Night Crippling Iblis seperti balon kempes, tidak ada yang berani mengatakan setengah kata. Tuan, boleh aku bertanya siapa kamu? Bisakah kamu menunjukkan dirimu untuk berbicara? Setelah memarahi orang banyak, Qiu Chanfeng menggenggam tangannya dengan sangat sopan menuju lautan luas orang. Dia menemukan meskipun dia telah mengunci suara orang itu, lokasinya masih belum ditentukan. Itu berarti pembicara itu tidak sederhana sama sekali. Nama aku tidak layak disebutkan, tetapi takdir telah membawa aku dan Chu Feng bersama sekali, jadi aku bersedia untuk membantunya hari ini. Suara itu terdengar lagi, dan pada saat itu,
Sosok tua perlahan-lahan berjalan keluar dari lautan orang, dan penampilannya muncul di depan orang banyak. Pria tua itu memiliki rambut seputih salju. Itu sangat panjang dan itu mirip dengan air terjun keperakan. Itu turun langsung ke tumitnya. Tetapi hal yang paling mengejutkan adalah bahwa mata lelaki tua itu tertutup, dia buta. Selanjutnya, ia berada di tingkat ke-8 dari alam surga. Qiu Chanfeng dan yang lainnya merajut alis mereka saat sedikit kecurigaan dan kebingungan muncul di mata mereka. Orang tua itu buta di matanya, tetapi tidak di hati. Setiap langkah tenang saat ia berjalan menuju Chu Feng dan yang lainnya di udara. Itu tidak tampak seperti sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang buta. Yang paling penting, setelah pria tua itu muncul, terlepas dari pengamatan mereka, Qiu Chanfeng dan yang lainnya menerima hasil tunggal, dia berada di tingkat ke-8 dari alam surga. Tidak ada keraguan untuk itu. Namun, semakin sedikit keraguan yang mereka miliki tentang kekuatannya. Semakin mereka merasa orang tua itu tidak sederhana sama sekali karena itu berarti dia telah menyembunyikan kultivasinya dengan terlalu sempurna. Lelaki tua itu tidak peduli karena dia ditatap oleh mata yang begitu rumit. Dia berjalan lurus ke arah Chu Feng dan meletakkan tangannya ke dada Chu Feng. Sebenarnya, ketika orang tua itu mengulurkan tangannya, Qiu Chanfeng dan yang lainnya sangat gugup karena mereka tidak dapat memastikan apakah dia adalah musuh atau sekutu. Jadi, ketika dia bergerak, Qiu Chanfeng dan yang lainnya mengelilinginya, tetap waspada. Tapi ekspresi tegang mereka segera berubah menjadi sukacita. Pria tua itu hanya meletakkan telapak tangannya di dada Chu Feng dan tidak ada yang bisa dirasakan memancar keluar dari itu. Namun, dalam situasi seperti itu, aura Chu Feng benar-benar berubah menjadi lebih baik dengan kecepatan yang sangat cepat juga. Dia segera memasuki kondisi stabil dan kulitnya juga jauh lebih baik. Dia terluka secara internal, kesadaran dan sumber energi. Tapi dia akan benar-benar sembuh setelah istirahat beberapa bulan, kata pria tua yang buta itu setelah mengambil tangannya. Terima kasih telah menyelamatkan kepala sekte kami. The Crippling Night Demon Sect tidak berani mati-matian dalam tindakan penghargaan mereka. Bahkan pelindung mereka sendiri menggenggam tangannya ke arah orang tua itu, jadi bagaimana mungkin mereka berani ragu? Mereka dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasih mereka, dan mereka yang berteriak di sana-sini bahkan merasa lebih malu. Namun, pria tua yang buta itu hanya melambaikan tangannya pada ucapan terima kasih itu dan berkata, itu tidak bisa dianggap menyelamatkan. Chu Feng memiliki tubuh yang kuat. Bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa, dia akan baik-baik saja. Paling-paling dia akan tidur nyenyak selama 1 tahun atau lebih, tetapi pada akhirnya, dia masih akan bangun. Seperti yang aku katakan, aku hanya membantunya dan mempersingkat waktunya tidur. Jangan khawatir, hari dia bangun adalah hari tubuhnya disembuhkan. Sementara dia tidak sadar, jagalah dia dengan baik. Qiu Chanfeng dan yang lainnya merasakan emosi yang lebih rumit ketika mereka mendengar kata-kata orang tua yang buta itu. Mereka sama sekali tidak tahu apa masalahnya dengan Chu Feng, namun orang tua itu sudah tahu luka-lukanya sebelum ia bahkan melakukan kontak dengannya. Itu adalah bukti lebih lanjut dari ketidakmampuan orang tua ini. Ahaha, tetapi tepat pada saat itu, Huang Fu Haoye masih memeluk kepalanya dan melolong kesakitan seolah-olah dia sedang menanggung siksaan yang paling menyakitkan. Haoye, Qiu Sui Fuyan panik. Dia melompat maju dan ingin bergegas. Fuyan, ini berbahaya. Jangan pergi. Taku dengan cepat menahan Qiu Sui Fuyan. Ayah, biarkan aku pergi. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Qiu Sui Fuyan ingin melarikan diri dari pegangan Taku. Fuyan, tenang. Saat ini, Huang Fu Haoye belum bangun. Siapa yang tahu apakah dia akan menyerangmu? Taku dengan susah payah memohon, tidak mau melepaskannya. Nyonya Qiu Sui, jangan salahkan aku karena terlalu banyak bicara. Tetapi ayahmu benar. Pikiran Huang Fu Haoye tidak dalam kondisi normal. Dia masih sangat berbahaya, akan lebih baik untuk tinggal sedikit lebih jauh, saran Qiu Chanfeng. Biarkan dia pergi. Formasi yang mengendalikan orang itu sudah dinonaktifkan oleh Chu Feng. Dia melakukan ini sekarang hanya karena dia takut. Tidak banyak yang salah dengannya. Tetapi tepat pada saat itu, lelaki tua buta itu tiba-tiba berbicara. Selain itu, setelah berbicara dengan Taku, dia memandang Qiu Sui Fuyan dan berkata, suruh dia mengambil pelet ini dan biarkan dia beristirahat selama beberapa hari. Dia akan baik-baik saja saat itu. Setelah berbicara, pria tua itu membuka telapak tangannya. Sebuah pelet yang terlihat sangat tidak penting muncul di atas tangannya. Pelet itu benar-benar terlihat tidak penting. Tidak ada cahaya yang datang darinya, juga tidak ada aroma. Sepertinya pelet yang tidak bisa lagi normal. Siapa yang tahu jika itu melakukan sesuatu? Namun, setelah melihat keterampilan pria tua buta itu, Qiu Sui Fuyan tidak ragu sedikit pun. Dia mengulurkan tangannya mengambil pelet. Namun, begitu dia mengambilnya, wajah Qiu Sui Fuyan berubah. Ketika dia melihat kembali pada lelaki tua yang buta itu, ada beberapa jejak rasa hormat yang tak terhindarkan lagi.
Dia menemukan dengan takjub bahwa pelet itu tidak ada yang istimewa bahkan setelah deteksi kekuatan spirit, namun ketika dia menggenggamnya di tangannya, ada perasaan yang tak terkatakan. Jika harus dijelaskan, satu kata sudah cukup, mistis. Keyakinan Qi Usui Fuyan melonjak dan Taku dan yang lainnya tidak menghentikannya lagi. Mereka membiarkannya di dekat Huang Fu Haoye. Setelah melihat apa yang dilakukan orang tua buta itu pada Chu Feng, sedikit banyak kepercayaan muncul. Sama seperti itu, Qi Usui Fuyan dengan hati-hati mendekati Huang Fu Haoye, dan saat dia melolong, dia mengambil kesempatan untuk melempar pelet ke dalam mulutnya. Mengejutkannya, itu meleleh dan disaring langsung di mulutnya. Huang Fu Haoye kemudian menutup matanya, tubuhnya lemas, dia kehilangan kemampuannya untuk tetap di udara, dan mulai jatuh. Qi Usui Fuyan dengan cepat terbang dan memeluknya. Baru kemudian dia menemukan bahwa Huang Fu Haoye memiliki wajah yang tenang, seolah dia memasuki mimpi indah setelah beberapa hal yang sangat melelahkan. Terima kasih Sen, tidak perlu menyebutkan betapa bahagianya perasaan Qi Usui Fuyan. Dia menoleh dan ingin berterima kasih kepada lelaki tua buta itu. Tapi baru saat itu dia melihat hanya Qiu Chanfeng dan yang lainnya tetap di belakangnya. Adapun orang tua buta itu, dia telah menghilang. Tidak ada tanda-tanda dia pernah ke sini. Bab 983 setelah kebangkitan. Egi. Dunia yang kacau muncul di depan matanya. Sosok kabur muncul tanpa henti. Panggilan untuk Egi meninggalkan mulut Chu Feng lagi dan lagi. Dia tahu ini adalah mimpi. Dia memiliki mimpi yang sangat panjang, dan di sini, dia tidak bisa melakukan apapun. Bahkan tidak sampai kapan dia bangun. Tapi dia masih terus memanggil Egi. Dia berharap memanggilnya akan berguna. Dia berharap Egi, yang menderita luka serius karena dia, dapat bertahan dan bertahan hidup. Di tengah mimpi ini, gagasan tentang waktu sangat kabur. Bahkan Chu Feng sendiri tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Bagaimanapun, panggilannya untuk Egi tidak pernah berhenti karena dalam mimpi itu, dia tidak perlu tidur, juga tidak bisa merasa lesu. Apa yang bisa dia rasakan hanya mengkhawatirkan Egi. Berhenti memanggilku, aku tidur dengan cukup nyaman, namun aku secara paksa terbangun olehmu. Akhirnya, suara merdu Egi terdengar. Tidak ada jejak kelemahan dalam kata-kata itu dan sebaliknya ada sedikit kenakalan. Egi, kamu baik-baik saja? Chu Feng sangat gembira. Suara Egi tidak hanya tampak seperti seseorang yang tidak terluka sama sekali, itu bahkan dipenuhi dengan energi. Tapi dia masih ragu, bagaimanapun, ini adalah mimpi. Dia bahkan tidak bisa memastikan apakah suara tadi benar-benar berasal dari Egi. Aku sudah baik-baik saja sejak lama. Di sisi lain, kamu harus berhenti tidur, mereka menunggumu. Cepat bangun. Suara Egi sekali lagi terdengar, tetapi menghilang dengan sangat cepat. Tiba-tiba ada flash, lalu gelap gulita. Ketika dia membuka matanya lagi, dia berbaring di tempat tidur yang nyaman. Lingkungan yang akrab ini dan perasaan aman yang tidak dibawa tempat lain membuatnya tahu bahwa itu adalah puncak berkabut. Dia sekarang berada di puncak berkabut. Hahaha, akhirnya kamu bangun. Suara Egi kemudian terdengar lagi. Egi, kamu benar-benar baik-baik saja. Ini hebat, kekuatan penilaian Chu Feng sangat kuat. Begitu dia bangun, dia tahu dia telah meninggalkan mimpi itu. Selain itu, ia tahu bahwa luka-lukanya dan Egi telah sembuh sepenuhnya. Mereka baik-baik saja sekarang. Lebih penting lagi adalah budidaya Egi. Dia sekarang peringkat 8 Martial Lord, sama seperti Chu Feng. Perubahan seperti itu secara alami karena dia menyaring sumber energi Jiang Qixia, Murong Mingtian, dan anggota Kepulauan Eksekusi Immortal dan 3 klan mengerikan. Egi sangat istimewa. Ada segel padanya yang membatasi kultivasinya yang sebenarnya. Jadi meskipun dia bisa menyerap sumber energi manusia dan dengan demikian memperoleh kembali kultivasi, ada banyak batasan. Pembatasan ini menunjukkan diri mereka sendiri dengan kejelasan yang lebih besar ketika kultivasinya tumbuh kuat. Sumber energi yang dia butuhkan bertambah dalam ukuran, tetapi panen yang dia peroleh dari jumlah yang sangat besar sangat kecil, sama seperti Chu Feng. Namun, dia berbeda dari dia. Chu Feng bisa memperkuat dirinya dengan segala macam keanehan alam, tapi Egi hanya bisa mengandalkan sumber energi. Jadi, karena Egi adalah peringkat 8 Martial Lord, Chu Feng yakin itu adalah hasil dari penyempurnaan semua energi sumber yang diserapnya dan tidak ada yang lain. Meskipun dia hanya mencapai tingkat seperti itu setelah begitu banyak sumber energi, kekuatan bertarung Egi masih jauh di atas Chu Feng. Jadi, dalam perspektif itu, peringkat 8 Martial Lord sudah hasil yang cukup bagus. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa orang yang mendapatkan hasil maksimal dari pertempuran ini adalah Egi. Sepertinya seseorang secara tersembunyi membantu kita. Kalau tidak, kita tidak akan sembuh begitu cepat. Egi mengangguk, membenarkan fakta bahwa dia benar-benar pulih. Seseorang membantu kami, Chu Feng sedikit terkejut. Dia tiba-tiba teringat bahwa dalam mimpi itu, dia memang merasakan kekuatan yang lembut.
Namun, dia hanya tidak tahu ada apa dengan kekuatan itu. Lagi pula, dalam mimpi itu, ia tidak tahu apa yang benar dan apa yang tidak. Chu Feng, kamu sudah bangun. Suara yang akrab terdengar. Melihat ke arah pembicara, Chu Feng melihat Qiu Sui Fuyan dengan cepat berjalan dengan wajah gembira. Kakak Fuyan, Chu Feng juga mengungkapkan kegembiraan ketika dia melihat Qiu Sui Fuyan. Dia menemukan bahwa kulitnya sangat bersemangat, yang berarti tidak ada yang terjadi pada semua orang. Kalau tidak, dia tidak akan sebahagia ini. Chu Feng, jangan bangun dulu. Kamu baru saja bangun, jadi kamu harus beristirahat. Qiu Sui Fuyan dengan cepat pergi untuk menghentikan Chu Feng ketika ia berusaha meninggalkan posisi berbaringnya. Sister Fuyan, jangan khawatir. Aku dipenuhi dengan energi dan tidak ada luka pada aku. Chu Feng ringan tersenyum, dan masih duduk. Dia tahu tubuhnya dengan sangat baik, dan saat ini, dia memang benar-benar pulih. Sepertinya senior benar-benar. Hari kamu bangun adalah hari kamu sembuh sepenuhnya. Setelah dengan hati-hati memeriksa Chu Feng dan menemukan tidak ada yang salah dengan aku, senyum di wajah Qiu Sui Fuyan menjadi lebih lebar. Senior, ekspresi Chu Feng berubah. Pada hari itu ketika kamu mengalami cedera serius dan tidak sadarkan diri, kami tidak bisa melakukan apapun untuk membantumu. Di saat genting, ada seorang senior yang keluar dan menyelamatkan kamu. Si senior memiliki rambut seputih salju, dan dia juga buta. Dia bilang dia pernah bertemu denganmu, jadi itu sebabnya dia memutuskan untuk membantumu. Ah, itu benar. Seseorang berkata bahwa senior telah bolak-balik di lautan darah abadi selama bertahun-tahun. Apakah kamu memiliki ingatan tentang dia? Kata Qiu Sui Fuyan. Ini dia. Chu Feng menyadari. Dia secara alami mengingat lelaki tua buta di lautan darah abadi. Dia adalah orang yang menceritakan legenda tentang Fate Primogenitor yang masih segar dalam ingatan Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng sudah merasa bahwa lelaki tua itu tidak sederhana sama sekali, tetapi dia tidak berharap dia menjadi sekuat ini. Tidak hanya Chu Feng yang diselamatkan, Egi juga diselamatkan. Saat itu, Chu Feng bisa merasakan betapa lemahnya Egi, dia bahkan lebih lemah dari dia dan di tempat yang bahkan lebih berbahaya. Namun sekarang, Egi tidak hanya semeriah ini, dia bahkan memperbaiki semua energi sumber. Itu pasti karena lelaki tua itulah yang bisa dia lakukan. Jadi, pada saat itu, Chu Feng benar-benar dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada orang itu. Chu Feng, kamu sudah bangun. Tepat pada saat itu, suara manis lainnya terdengar. Seseorang yang cantik perlahan-lahan berjalan menuju Chu Feng. Tidak hanya dia mengenal orang itu, dia juga sangat akrab dengannya. Ini adalah Chu Yue dari keluarga Chu. Saat ini, di wajahnya yang cantik, ada senyum sukacita. Dia juga membawa hidangan lezat di tangannya. Mereka sangat istimewa. Meski jumlahnya sedikit, hidangan itu penuh dengan nutrisi. Selain itu, ada obat-obatan penyembuhan yang termasuk dalam bahan. Jelas, mereka dipersiapkan hanya untuk Chu Feng. Chu Yue, kenapa kamu juga di sini? Chu Feng merasa sangat senang ketika melihat Chu Yue. Saat itu, ketika dia menghadapi berbagai kesulitan dalam keluarga Chu dan diperlakukan dengan buruk, Chu Yue adalah satu-satunya orang selain ayah dan kakak laki-lakinya yang sangat berarti baginya. Tapi menjadi bahagia sedang bahagia, Chu Feng merasa bingung sekarang. Dia telah dengan aman menempatkan Chu Yue dan yang lainnya di salah satu benua timur. Namun mengapa dia muncul di sini sekarang? Bab 984 Curing Ziling. Chu Feng, bukan saja aku datang. Banyak orang yang berada di benua 9 provinsi, bahkan dinasti Jiang dan Persatuan Roh Dunia, telah datang. Mereka semua berada di Misty Peak. Kita bisa hidup bersama seperti yang kita lakukan di masa lalu. Mata Chu Yue menyipit menjadi 2 bulan sabit saat dia memberikan senyum yang sangat indah. Sister Fuyan, apa yang terjadi? Chu Feng tidak merayakan terlalu cepat, sebaliknya, di matanya, ada sedikit kecemasan. Chu Feng, jangan khawatir, seperti ini. Qiu Sui Fuyan tampaknya tahu apa yang dikhawatirkan Chu Feng. Jadi dia dengan cepat menjelaskan, setelah Tantai Sui bangun, dia segera pergi. Namun, sebelum berangkat, dia memberitahu kami bahwa kami bisa terus tinggal di sini karena hanya kebetulan ia dan Jiang Qixia dan yang lainnya datang ke wilayah Laut Timur. Tidak mudah untuk datang ke wilayah Laut Timur dari tempat itu. Sebenarnya, itu bisa dikatakan mustahil. Selain itu, tidak akan ada orang di tanah suci martialisme yang ingin datang ke tempat seperti wilayah Laut Timur karena di mata mereka ini tidak lebih dari tempat pembuangan sampah yang tidak memiliki apa-apa. Selain itu, tidak ada yang tahu tentang Jiang Qixia dan Tantai Sui yang datang ke wilayah Laut Timur, jadi tidak akan ada orang lain dari tanah suci martialisme yang akan mengganggu kita. Setelah mengetahui tentang ini, ibuku memutuskan untuk membawa semua teman dan keluarga kita ke puncak berkabut. Di sini, kami tidak hanya bisa melindunginya, kami bahkan dapat menyediakan kondisi budidaya yang lebih baik. Kami bahkan dapat meminjam kekuatan Misty Peak untuk memperpanjang hidup mereka. Aku melihat, Chu Feng sekarang mengerti apa yang terjadi.
Jadi, jantungnya yang gugup akhirnya tenang. Seperti yang dikatakan Qiu Sui Fuyan, yang dia khawatirkan adalah anggota Sekte Tanah Terkutuk yang datang ke wilayah Laut Timur. Pada saat itu, mereka pasti akan tahu Jiang Qixia dan yang lainnya terbunuh olehnya. Dan menilai bagaimana Sekte Tanah Terkutukus bertindak, siapapun yang berhubungan dengannya akan menemui bencana. Namun, jika apa yang dikatakan Tan Tai Sui benar, Sekte Tanah Terkutuklah tidak akan datang ke wilayah Laut Timur, maka semua orang baik-baik saja. Selain itu, seperti yang dikatakan Qiu Sui Fuyan, pasti akan jauh lebih baik untuk memiliki mereka yang memiliki hubungan yang cukup baik dengannya untuk tinggal di puncak berkabut daripada di benua timur. Saudari Fuyan, bagaimana keadaan mereka sekarang? Tanya Chu Feng. Dengan bantuan Crippling Night Demon Sect kamu, bukankah itu tugas yang mudah untuk membangun beberapa istana mengambang? Jangan khawatir, semuanya telah diatur dengan baik. Senior Qiu Chanfeng juga telah memimpin Sekte Malam Iblis yang kelumpuhan untuk memberantas sisa-sisa kepulauan eksekusi abadi dan 3 klan mengerikan. Dia juga membangun kembali Sekte Crippling Night, dan sekarang, mereka telah kembali ke era sebelumnya yang makmur. Mereka telah menjadi penguasa wilayah Laut Timur sekali lagi dan posisi mereka hampir tidak bisa digerakkan. Bahkan posisi kepala sekte kamu diakui oleh semua orang untuk lebih kuat daripada mantan kepala sekte. Itu karena potensi kamu tidak terbatas. Saat ini, bahkan dikatakan bahwa kamu adalah orang yang paling menjanjikan untuk menjadi kaisar bela diri, kata Qiu Sui Fuyan sambil tersenyum. Bahkan ada sedikit kebanggaan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Banyak hal telah terjadi, berapa lama aku tidur? Tanya Chu Feng. Kamu sudah tidur selama 3 bulan dan 16 hari, kata Qiu Sui Fuyan. 3 bulan 16 hari? Bukankah itu berarti jalan surgawi yang mengarah ke tanah suci bela diri akan segera dibuka? Chu Feng jelas sangat kagum karena ia berencana untuk pergi ke tanah suci bela diri tahun ini setiap kali jalan surga dibuka. Ya, ini akan segera terbuka. Kamu tertidur sangat lama dan kami bahkan berpikir kamu akan melewatkannya. Tetapi tampaknya kamu tidak perlu menunggu 1 tahun lagi. Juga, aku punya kabar baik lain. Setelah kamu mengetahuinya, kamu pasti akan sangat bahagia. Senyum Qiu Sui Fuyan menjadi lebih menyilaukan, dan Chu Yue di sisinya sama persis. Apa kabar baik? Tanya Chu Feng setelah memberi mereka berdua senyum. Coba tebak. Qiu Sui Fuyan mengangkat alisnya dengan ringan dan senyumnya bahkan lebih indah. Aku mengerti. Chu Feng memutar matanya sedikit dengan berpikir sebelum memberikan mereka senyum tipis, seolah-olah dia sudah tahu jawabannya. Qiu Sui Fuyan sangat jarang memainkan lelucon. Namun, saat ini, bukan hanya dia melakukan hal itu, dia bahkan tersenyum dengan sangat indah. Chu Feng dengan demikian segera memikirkan kemungkinan. Oh, ceritakan kabar baik apa itu. Jika kamu benar, kamu akan mendapatkan hadiah. Ketika dia melihat wajah percaya diri Chu Feng, Qiu Sui Fuyan malah agak curiga saat dia menanyainya. Jika aku tidak salah, senior Huangfu Haoye pasti telah memulihkan ingatannya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Surga, kamu benar-benar melakukannya dengan benar. Wajah Qiu Sui Fuyan berubah setelah mendengar tanggapan Chu Feng. Ada sedikit kejutan di kulitnya yang tersenyum. Itu berarti senior Huangfu Haoye benar-benar memulihkan ingatannya. Apakah dia mengatakan sesuatu tentang nenek moyang aku? Chu Feng juga gembira. Meskipun dia yakin dengan jawabannya, dia masih sangat senang ketika Qiu Sui Fuyan memberinya konfirmasi. Ingatan Huangfu Haoye benar-benar terlalu penting bagi Chu Feng. Ini terkait dengan dari mana asalnya. Gemuruh 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 gemuruh. Tetapi tepat pada saat itu, gemuruh datang dari luar. Bersamaan dengan itu, langit putih langsung berubah menjadi hitam pekat. Segera setelah itu, lapisan cahaya ungu melintas di luar. Dia berhasil. Qiu Sui Fuyan tidak merasa khawatir ketika dia melihat itu. Sebagai gantinya, dia menatap Chu Feng dan berkata, Chu Feng, cepat, mari kita keluar dan melihat. Qiu Sui Fuyan pertama kali terbang keluar dan tiba di pintu masuk ke Misty Peak, menuju keluar. Adapun Chu Feng, dia dengan cepat mengikutinya. Hanya setelah keluar, Chu Feng menemukan memang ada beberapa istana terapung yang dibangun. Mereka tidak cantik, tetapi mereka memancarkan perasaan yang alami dan esensial. Itu berjalan cukup baik dengan Misty Peak. Namun, saat ini, yang paling menarik perhatian Chu Feng adalah menara apung yang sangat indah. Ada banyak lapisan orang yang mengelilingi bagian luarnya, dan dari orang-orang itu, banyak yang merupakan wajah yang dikenal. Suruo, Sumei, Jiang Wuxiang, Zhang Tianyi, hampir semua orang Chu Feng tahu berada di bawah menara mengambang. Pada saat itu, pandangan orang banyak tertuju padanya. Terlebih lagi, ada ekspresi kaget, kagum, dan gembira memenuhi wajah mereka. Pada saat itu juga, kekuatan kuat yang berasal dari menara apung mempengaruhi dunia itu sendiri. Hari yang cerah berubah menjadi malam tanpa akhir. Lapisan-lapisan cahaya ungu juga datang dari menara mengambang.
dipancarkan tanpa henti dan hampir memenuhi seluruh langit. Di tengah cahaya ungu yang menyilaukan dan indah itu, samar-samar orang bisa melihat sesuatu bel besar. Ziling mengutuk dirinya sendiri dari Heaven Gripping Pellet. Ada juga kegembiraan yang tak terlukiskan melonjak dalam mata Chu Feng. Ini adalah sebuah fenomena. Sangat jelas, orang yang memprakarsai ini adalah Ziling. Tubuh ilahi yang telah dimeteraikan sejak lahir sekarang, akhirnya tidak disegel. Bab 985 obrolan satu lawan satu. Langit cerah awalnya sekarang teduh hitam. Namun, itu tidak sepenuhnya hitam karena ada cahaya ungu yang tersisa di langit. Mereka sangat mempesona. Mereka hampir menutupi seluruh langit dan orang hanya bisa melihat ujungnya. Namun, hal yang paling penting adalah lonceng besar yang samar-samar terlihat di dalam cahaya. Itu memberi orang perasaan hancur. Itu menimbulkan rasa takut dan menghormatinya. Namun, meskipun fenomena itu sangat menakutkan, tidak ada satu orang pun yang takut. Sebaliknya, di wajah mereka, ada kegembiraan. Kegembiraan. Mereka tahu betul dari mana kekuatan ini berasal. Akhirnya, fenomena itu mulai menyusut. Cahaya ungu melonjak kembali ke menara terapung, dan ketika semuanya lenyap, kegelapan di langit memudar juga, kembali ke langit putih yang luas yang cerah untuk berbagai mil. Tak lama setelah cahaya ungu menghilang, pintu ke istana mengambang secara bertahap dibuka. Pada saat itu, seorang yang cantik perlahan keluar. Itu adalah seorang wanita muda dengan gaun ungu. Itu hanya cocok dengan lekuk tubuhnya yang halus dan wajahnya yang cantik. Dia hanya terlihat seperti peri yang turun ke dunia fana, kecantikannya hanya mencekik. Secara alami, wanita yang murni dan ilahi seperti itu adalah Ziling. Selain itu, dia memiliki terobosan dalam kultivasi. Dia sekarang seorang dewa bela diri dari kultivasi awalnya di alam surga. Meskipun itu hanya peringkat 1, tidak ada keraguan dia adalah seorang dewa perang. Hahaha, Ziling, ini sukses. Surou, Sumei, dan yang lainnya semua naik setelah Ziling muncul. Mereka emosional dan bersemangat ketika mereka menunggu konfirmasi darinya. Ziling memberikan senyum yang bergerak ketika dia menghadapi keinginan orang banyak untuk jawabannya, lalu dengan tegas menganggukkan kepalanya. Mereka semua senang. Emosi riang mereka merasuki dunia ini, dan emosi semua orang hebat. Mereka sudah melihat kekuatan seseorang dengan tubuh ilahi dari Tantai Sue. Sekarang, Ziling juga memiliki tubuh ilahi dan bakat kultivasinya sekarang terbuka. Segera, akan ada Tantai Sue kedua, bahkan mungkin yang lebih besar. Chu Feng, tapi ketika kerumunan itu mengelilingi Ziling dan bersorak tanpa henti, ekspresinya berubah saat ekspresi ceria muncul di matanya. Karena dia melihat Chu Feng di pintu masuk Misty Peak. Ziling melompat maju dan terbang menuju Chu Feng. Chu Feng, ditarik oleh gerakan Ziling, kerumunan itu juga menemukan Chu Feng. Ketika mereka melihatnya, wajah mereka semua bersinar. Mereka berdiri jauh seperti Qiu Sui Fuyan dan Chu Yue. Mereka, yang sudah sangat gembira, merasa lebih bersemangat. Mereka semua bergegas dan mengepung Chu Feng. Chu Feng, akhirnya kamu bangun. Bagaimana perasaanmu? Ada ketidaknyamanan di mana saja? Ziling melihat ke atas dan ke bawah, dengan hati-hati memeriksa Chu Feng, takut ada hal buruk yang mereka abaikan. Jangan khawatir, aku sudah benar-benar sembuh. Chu Feng ringan tersenyum. Dia dengan lembut membelai rambut lembut Ziling dan berkata, Ziling, selamat. Kamu akhirnya menyingkirkan diri kamu dari belenggu Heaven Gripping Pellet. Daripada itu, aku lebih senang bahwa kamu sudah bangun. Mata Ziling berkilauan, lalu dia tiba-tiba melompat ke depan dan memasuki pelukan Chu Feng. Dia tidak menolaknya dan meskipun ada banyak pengamat, Chu Feng masih membuka lengannya dan memeluk kecantikan kecilnya di pinggangnya. Tidak ada yang menyembunyikan emosi mereka ketika mereka melihat itu. Sebaliknya, kegembiraan di wajah mereka menjadi lebih kuat karena bagi mereka, ini adalah reuni yang sangat langka. Seperti yang dikatakan Ziling, dibandingkan dengan penyembuhannya, kebangkitan Chu Feng adalah sesuatu yang jauh lebih layak untuk dirayakan. Itu tidak hanya berlaku untuk Ziling tetapi untuk semua orang. Ketika dua peristiwa yang menggembirakan terjadi, tentu saja harus ada perjamuan. Pada hari itu, semua orang meletakkan pekerjaan mereka dan mengangkat cangkir mereka dan minum dengan penuh kegembiraan. Dalam perjamuan, Chu Feng dan Ziling tidak diragukan lagi menjadi karakter utama yang orang fokuskan. Namun, Chu Feng juga mengamati kerumunan. Di antara wajah-wajah yang sudah dikenalnya, dia menemukan seseorang yang seharusnya tidak berada di sini, Dewa Abadi. Mantan kepala 9 dewa dari Kepulauan Eksekusi Abadi, untuk membantu Chu Feng, menghindari bencana kematian dan, sebagai pengecualian, tinggal di puncak berkabut. Itu memang tampak seperti akhir yang layak tetapi Chu Feng menemukan di hari yang ceria, tidak ada banyak ekspresi bahagia di wajahnya. Sebaliknya, ada sedikit kekhawatiran dan ketidakberdayaan yang hampir tidak terdeteksi. Saudari Fuyan, mengapa aku tidak melihat ya Fei?
Chu Feng bertanya kepada Qiu Sui Fuyan di tengah kebingungannya. Ini, Chu Feng, jujur saja, tubuh fisik Ya Fei telah hancur. Akan sangat sulit untuk membuatnya kembali. Sebenarnya, ibuku berbohong kepada yang abadi pertama, kata Qiu Sui Fuyan. Berbohong pada abadi pertama, itu berarti Ya Fei belum dihidupkan kembali? Chu Feng merasa cukup terkejut. Dia dibohongi, dan Ya Fei tidak bisa dihidupkan kembali. Namun, dia tidak akan mati. Meskipun kami tidak dapat membangun kembali tubuh fisiknya, kesadarannya tidak akan hilang di Misty Peak. Tidak akan ada masalah baginya untuk terus bertahan hidup di negara ini, kata Qiu Sui Fuyan. Aku mengerti. Chu Feng tampaknya mengerti mengapa Dewa Abadi merasa sangat tidak berdaya. Sesuai sifatnya, tidak ada kemungkinan dia tinggal di Misty Peak. Namun, dia melakukan semua karena cucunya. Chu Feng merasa agak bersalah di hatinya. Meskipun hubungannya dengan Immortal pertama belum terlalu banyak, jika itu bukan untuknya, hampir tidak mungkin bagi Chu Feng untuk menumbuhkan teknik misterius transferensi Immortal. Terlebih lagi, tidak mungkin mengalahkan Jiang Qixia dan Murong Mingtian. Sekarang, mereka menang. Mereka mengalahkan semua musuh mereka di wilayah Laut Timur, jadi dia harus mengatakan bahwa Dewa Abadi telah membantu sedikit. Tetapi mereka tidak dapat menepati janji mereka sebelumnya. Bagaimana bisa Chu Feng tidak menyalahkan dirinya sendiri? Terutama setelah mengingat bahwa Immortal pertama mengkhianati kekuatannya sendiri untuk cucunya namun masih tidak dapat membawanya kembali untuk hidup, Chu Feng merasa lebih bersalah. Pada saat itu, Chu Feng secara tersembunyi membuat keputusan. Jika dia memiliki prestasi dalam kultivasi di masa depan, maka dia pasti akan kembali ke wilayah Laut Timur dan membantu Ya Fei membangun kembali tubuhnya. Dia akan mengembalikan bantuan ini kepada Dewa Abadi pertama. Senior First Immortal, aku menyatakan permintaan maaf aku tentang Ya Fei. Setelah resolusinya, Chu Feng datang ke First Immortal dan membungkuk dengan corak penyesalan. Itu tidak ada hubungannya denganmu, aku juga tidak menyalahkan Lady Piao Miao. Lagi pula, jika itu bukan untuknya, cucu aku tidak akan selamat. Meskipun itu hanya sebuah kesadaran, setidaknya dia masih di sini untuk mengobrol dengan aku. The First Immortal menggelengkan kepalanya. Senior, jangan khawatir. Dunia ini sangat besar, ada berbagai macam teknik mistis. Ketika aku memasuki tanah suci martialisme, aku akan mengumpulkan informasi tentang masalah ini. Aku percaya aku akan menemukan metode untuk menghidupkan kembali Ya Fei, Chu Feng bersumpah dengan sedih. Wajah pertama abadi langsung membeku. Kemudian, ekspresi terima kasih yang tak terlukiskan muncul ke matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan terus menganggukkan kepalanya. Hanya setelah melakukan itu untuk sementara waktu, dia berkata, kalau begitu aku akan menunggu hari kamu kembali. Abadi pertama dirayakan secara diam-diam. Dia tahu potensi dan bakat seperti apa yang dimiliki Chu Feng. Karena kata-kata seperti itu diucapkan, dia merasa bahwa Chu Feng pasti akan tetap setia pada kata-katanya. Ada harapan untuk kebangkitan cucunya. Chu Feng. Tepat pada saat itu, panggilan laki-laki terdengar. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia berbalik dan melihat. Dia menemukan ada seorang pria dan wanita berdiri di belakangnya. Yang satu cantik dan bergerak Qiu Sui Fuyan. Yang lain besar dan kuat, Huang Fu Haoye. Chu Feng, aku ingin berbicara denganmu tentang beberapa hal sendirian. Apakah kamu punya waktu? Huang Fu Haoye berkata sambil tersenyum tipis.